Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita boleh sampai di hari yang terakhir di bulan Juli ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh masuk di hari yang baru ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, ketika kita memasuki hari yang baru, kita tidak pernah tahu pasti apa yang akan kita hadapi di hari ini. Mungkin ada kabar baik, tetapi mungkin juga ada ujian atau badai yang akan kita hadapi di tempat kerja, keluarga, atau pelayanan. Ujian atau badai itu bisa berupa tekanan pekerjaan, gesekan dalam keluarga atau dengan rekan kita, godaan dosa, masalah ekonomi, sakit penyakit, penolakan, atau ketidakpastian masa depan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa ukuran kekuatan seorang Kristen tidak dilihat dari seberapa besar masalahnya, melainkan dari seberapa besar penguasaan diri yang dimilikinya saat ujian itu datang. Banyak orang gagal melihat kuasa Allah bekerja bukan karena ujiannya terlalu berat, melainkan karena mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Kunci untuk mengalami kuasa dan kemenangan di tengah ujian hidup adalah memiliki penguasaan diri yang melahirkan ketenangan, supaya kita tidak dikendalikan oleh emosi, ketakutan, atau kemarahan, melainkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita belajar menguasai diri, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Pagi ini kita akan belajar dari dua kisah di dalam Alkitab bagaimana seharusnya kita merespon masalah atau ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Yang pertama kita akan belajar dari murid-murid Yesus ketika mereka menghadapi angin sakal di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Kisah ini menceritakan bagaimana murid-murid Yesus sedang menyeberang Danau Galilea. Di dalam perjalanan perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di tengah situasi yang mencekam itu, kira-kira jam 3 malam, waktu di mana kegelapan, kelelahan, dan rasa takut mencapai puncaknya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Dan apa yang menjadi respon murid-murid Yesus? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26, dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Menghadapi badai yang dahsyat ditambah melihat Yesus berjalan di atas air, mereka menjadi panik dan ketakutan. Mereka kehilangan penguasaan diri karena mereka fokus pada fakta, pada besarnya ombak. Pikiran mereka menjadi liar, tidak terkontrol. Mereka tidak bisa mengenali Yesus yang datang membawa pertolongan. Seringkali di awal hari atau saat masalah tiba-tiba datang, kita bereaksi persis seperti murid-murid. Kita langsung panik, mengeluh, atau marah. Ketika kita kehilangan penguasaan diri, pikiran kita menjadi liar. Kita mulai melihat hantu-hantu fiktif. Kita mulai membayangkan di dalam pikiran kita skenario terburuk yang kita hadapi, kepailitan, kehancuran, kegagalan, dan merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkan atau menghukum kita. Ketakutan yang tidak dikendalikan akan selalu melumpuhkan iman kita. Namun apa yang Yesus lakukan? Di dalam ayat 27 dikatakan Yesus tidak langsung meredakan anginnya. Yesus terlebih dahulu menenangkan hati para murid. Ia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah di dalam bahasa aslinya dikatakan tarsete dari akar kata tarseo. Juga berarti kuatkan hatimu atau kuasai dirimu. Untuk mengalami kuasa Yesus, murid-murid harus menguasai diri mereka terlebih dahulu, menundukkan rasa takut mereka di bawah otoritas perkataan Yesus. Dan Petrus meresponi perkataan ini. Dia menguasai rasa takutnya, melangkah keluar dari zona nyamannya, keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Dia menundukkan hukum alam di bawah imannya. Selama dia menguasai pandangannya tetap tertuju pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Namun ketika ia kehilangan penguasaan diri karena merasakan tiupan angin, ia mulai tenggelam. Namun Tuhan menolong.
Begitu Yesus naik ke atas perahu bersama Petrus, Alkitab mencatat angin itu pun redalah. Kuasa yang terbesar bukan hanya redanya badai, melainkan transformasi hati murid-murid. Di dalam ayatnya yang ke-33, mereka yang tadinya berteriak ketakutan, kini sujud menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Pengalaman ini membawa para murid pada tingkat pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam. Yesus meminta kita untuk menenangkan badai di dalam hati kita terlebih dahulu sebelum Dia menenangkan badai di sekitar kita. Ketika kita mampu menguasai diri, berhenti panik, dan memfokuskan mata kita kepada Yesus seperti Petrus, maka disitulah kita akan berjalan di atas masalah kita. Kita akan melihat kuasa-Nya bekerja, dan iman kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ujian hidup datang hari ini, jangan biarkan respon pertama kita adalah panik atau mengeluh atau marah. Kuasai diri dan sadarilah bahwa di atas badai yang mengamuk, Yesus sedang berjalan mendekati kita dan menyatakan kuasa-Nya. Yang kedua, kita akan belajar dari Daniel. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ketika Raja mengeluarkan undang-undang yang melarang berdoa kepada Allah, dan apabila ada yang melanggar, hukumannya adalah dilemparkan ke gua singa. Daniel tidak menjadi reaktif atau marah, dia tidak panik, tidak protes kepada raja, dia tidak membuat demonstrasi politik atau mencoba melarikan diri. Dia tidak menggunakan kekuasaannya, dia tidak memanfaatkan dirinya yang menjadi kesayangan raja untuk membatalkan undang-undang itu, tetapi dia menguasai emosinya. Daniel menunjukkan penguasaan diri yang radikal dengan tetap pulang ke rumah, masuk ke kamarnya dan berdoa, menyembah Allahnya 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Bahkan saat dilemparkan ke gua singa, Daniel tidak panik, tidak berteriak, tidak mengutuk, tidak menangis ketakutan. Dan ketika Daniel tenang dan dapat menguasai diri, dia bisa tetap berdoa dan kuasa Allah bekerja mendahuluinya. Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Dan Daniel keluar tanpa luka sedikit pun, dan ujian ini berakhir dengan kuasa Allah ditinggikan di seluruh kerajaan Persia. Ketika kita menguasai diri untuk tetap tenang dan berdoa di tengah ujian, Allah sanggup membungkam singa-singa masalah yang sedang mengancam hidup kita hari ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, menghadapi ujian hari ini, mari kita belajar dari kedua kisah tadi. Saat kita mampu menguasai emosi, pikiran, dan tindakan kita di bawah pimpinan Roh Kudus, disitulah ruang bagi kuasa Allah bekerja. Tetap fokus pada Yesus, jangan fokus pada fakta atau masalah yang kita hadapi. Selamat beraktivitas, tetaplah tenang, dan saksikan bagaimana kuasa-Nya memimpin kita meraih kemenangan demi kemenangan hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kehidupan kami. Kami memang tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa akan memimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga ketika kami harus menghadapi ujian-ujian dalam hidup kami, tantangan dalam hidup kami tetap bisa menguasai diri. Roh Kudus-Mu memberikan kami penguasaan diri dan kekuatan untuk kami menghadapinya. Dan kami akan melihat mujizat dan kemenangan boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami, Bapak Ibu Gembala kami, berkati bangsa negara kami, berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa akan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-umat Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memasuki hari yang baru bersama-sama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.